Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Nur, konsultan menggendong. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan mengapa bayi bunda-bunda itu ketika digendong M-Shape itu kok rewel, kok menangis, kok ngerasa nggak nyaman. Dan sekarang kita akan bahas mengenai itu. Nah, jadi sebenarnya ada beberapa alasan mengapa bayi ketika digendong dengan posisi tegak dengan kakinya membentuk M-Shape ini kok mereka kelihatan nggak nyaman dan rewel atau menangis. Nah, sebenarnya penyebab kenapa bayi kayak rewel atau kayak gelisah atau kayak nggak nyaman ketika digendong tegak dengan posisi M-Shape ini bisa jadi ada beberapa alasan. Yang pertama, mungkin posisi menggendongnya baru. Jadi ketika bunda terbiasa menggendong dengan posisi cradle atau posisi semi tiduran lalu diubah ke posisi tegak, bayi akan membutuhkan adaptasi. Jadi mungkin di awal-awal akan terlihat rewel atau gelisah atau kurang nyaman karena bayi sudah terbiasa digendong tiduran yang dianya pasif. Jadi kalau ketika kita gendong dengan posisi cradle seperti ini, bayi akan pasif karena kan dia sudah menerima topangan dari tangan kita di kepalanya dan juga dari tangan kita di bagian bawah. Jadi tidak perlu menggunakan otot-ototnya untuk bisa berada di posisi ini. Sedangkan kalau kita memposisikan bayi dengan posisi tegak atau upright seperti ini, bayi akan berusaha untuk bisa menegakkan badannya dan juga otot-ototnya akan juga ikut aktif, sehingga mungkin dari posisi berbaring atau posisi cradle atau posisi semi tiduran ke posisi upright seperti ini, bayi akan mungkin sedikit kaget dan juga membutuhkan waktu untuk bisa membiasakan posisi ini. Yang kedua, mungkin juga gendongannya baru. Jadi bunda terbiasa menggendong dengan gendongan jarik atau ring sling, lalu diubah atau diganti dengan gendongan seperti yang saya pakai ini, misalkan WCSSC Ultimo Academy. Jadi bayi juga butuh adaptasi lagi dari yang terbiasa digendong menggunakan gendongan kain, sekarang digendong menggunakan gendongan yang punya structure atau yang punya bentuk seperti ini. Jadi bayi juga butuh untuk membiasakan lagi. Yang ketiga, mungkin bayi lapar dan haus. Jadi ketika kita gendong dengan posisi ini, sudah diayun-ayun, sudah dipupuk pelan-pelan dan juga sudah diayun-ayun lama, tetapi bayi masih terlihat gelisah dan rewel. Mungkin bisa dicek apakah bayi memasukkan tangannya ke dalam mulutnya atau bayi berusaha mencari payudara ibu. Nah, itu mungkin salah satu tanda juga bahwa bayi ini nggak nyaman ketika digendong karena dia lapar dan haus. Lalu yang keempat, bisa jadi kenapa bayi rewel ketika digendongan adalah mungkin juga popoknya basah, lembab, jadi bikin bayi terasa nggak nyaman. Ketika dia popoknya basah, terlalu penuh, lembab, terus makin kita gendong seperti ini, mungkin bayinya juga akan menjadi nggak nyaman. Lalu yang kelima, bisa juga bayi lagi mengalami reflux ataupun kolik. Jadi ketika bayi baru lahir atau bayi newborn itu masih sangat sering mungkin akan mengalami kolik. Jadi ini menangis tiba-tiba nih, kita nggak ngerti kenapa, dan mungkin di pencernaannya juga karena pencernaan bayi masih belum sempurna dan bayi masih sering mengalami kolik, maka kita juga harus bisa menenangkan bayi tersebut. Dan bisa jadi ketika digendong bayi sedang mengalami kolik, itu yang bikin dia nggak nyaman dan bikin dia rewel. Lalu yang keenam, bisa jadi juga ketika bayi digendong itu terlihat rewel dan gelisah, mungkin cara menggendongnya yang kurang tepat. Mungkin bisa jadi posisi kakinya belum tepat, mungkin bisa jadi posisi kepalanya tertutup semua sama gendongan, jadi bayi terasa sesak, nggak nyaman. Atau mungkin juga hal lain yang bikin posisi ini sebenarnya kurang tepat, jadi bikin bayi juga terasa nggak nyaman ketika digendong dengan posisi seperti ini. Lalu yang ketujuh, faktor yang bikin bayi terasa rewel atau dia gelisah atau nangis di gendongan bisa jadi karena bayinya ngantuk. Biasanya kalau Gumi ngantuk itu dia
suka rewel dulu, nangis dulu ketika masuk di gendongan pun dia rewel nangis, tapi nggak lama lalu dia tertidur. Nah, bisa jadi karena bayi itu susah gitu, mau menenangkan diri sendirinya susah, jadi ketika masuk ke gendongan itu bisa jadi dia menangis seperti itu. Nah, bisa jadi juga yang ke-8, bisa jadi juga bayi menangis memang tanpa sebab. Kita tuh kadang juga nggak ngerti nih bayi ini maunya apa sih, nih kenapa sih sudah disusuin, sudah diganti popok, nggak ngantuk tapi masih nangis juga. Mungkin bayinya memang lagi nggak mau digendong pakai gendongan, mau didekap seperti ini aja. Itu juga kita harus bisa observasi sendiri kenapa bayinya sudah dari yang saya sebutin tadi nih sudah nggak ada nih, sudah dilakukan semua, tapi kenapa bayinya masih rewel juga. Nah, itu bisa jadi juga mungkin ada yang memang dia nggak tahu maunya apa, kita juga belum bisa baca maunya apa, atau bisa jadi juga mungkin ada sesuatu nih di bayi sakit nih, atau bayi ada yang dirasa nggak enak tapi dia belum bisa ngomong ke kita, bisanya kan nangis aja. Nah, faktor-faktor itu tadi bisa Bunda observasi sendiri, bisa Bunda cek-cek sendiri, kira-kira bayiku kok sudah digendong dengan posisi seperti ini masih nangis, masih rewel, masih gelisah. Bunda bisa observasi sendiri kenapa bisa seperti itu, sehingga Bunda bisa cari solusi yang paling nyaman buat Bunda dan juga buat bayinya. Perlu diingat juga bayi itu adalah pembelajar yang tangguh. Jadi kita ingat ketika bayi belum kuat menopang lehernya, lalu bayi untuk belajar membalikkan badan, bayi belajar duduk, itu mereka lalui semua dengan belajar. Sama ketika kita menggunakan gendongan ini, mungkin di awal-awal bayi terlihat gelisah dan gak nyaman, tapi seiring dengan berjalannya waktu, ketika kita melatih terus untuk bayi digendong dengan posisi seperti ini, insya Allah nanti makin lama bayi akan terbiasa dan bayi juga sudah bisa menemukan kenyamanannya. Nah, kira-kira seperti itu beberapa faktor dan beberapa alasan kenapa bayi terlihat rewel, gelisah, dan menangis ketika digendong dengan posisi M-shape seperti ini. Semoga membantu kegundahan bunda-bunda semua, dan pertanyaan kenapa bayinya menangis juga mungkin ada yang terjawab di yang sudah saya jelaskan tadi. Kalau misalkan masih ada pertanyaan, boleh drop di kolom komen, dan kita akan ketemu lagi di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.